Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek absen terlebih dahulu ya. Ayo dilihat siapa teman-temannya yang tidak hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ada satu pertanyaan untuk kalian. Bagaimana seseorang apabila seseorang sholat tetapi mereka tidak mengetahui apa itu syarat sah dan syarat wajib pada sholat itu sendiri? Bagaimana? Ada yang tahu nggak? Nah, betul sekali, tentu saja sholatnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak sah. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, materi kita kali ini yaitu materi syarat wajib dan syarat sah pada sholat. Nah, sholat adalah rukun Islam kedua yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Nah, agar sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim harus memahami syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Nah, syarat-syarat ini ada apa aja? Ayo, yang tahu. Nah, yang pertama ada syarat wajib sah, ada syarat sah sholat, dan yang kedua ada syarat wajib sholat. Seperti itu. Nah, masuk ke tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, memahami pengertian syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang kedua, menjelaskan syarat wajib sholat dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan syarat sah sholat dengan benar. Dan yang terakhir yaitu mengaplikasikan syarat-syarat tersebut dalam pelaksanaan sholat sehari-hari. Seperti itu. Nah, kita masuk ke materi syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat ini adalah syarat yang tentunya harus dipenuhi oleh seorang muslim sehingga ia berkewajiban melaksanakan sholat. Nah, yang pertama, syarat wajib sholat ini yaitu harus beragama Islam. Jadi, sholat ini nih hanya diwajibkan bagi orang-orang yang beragama Islam atau Muslim. Nah, yang kedua yaitu baligh. Nah, orang-orang yang sudah baligh ini yaitu orang yang sudah mencapai usia dewasa, yaitu ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau haid bagi perempuan. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu berakal. Nah, berakal di sini maksudnya sholat ini diwajibkan bagi orang-orang yang berakal sehat. Nah, orang yang gila tidak wajib menunaikan sholat. Seperti itu. Lalu yang keempat ada telah mendapatkan seruan atau mukallaf. Orang yang sudah memenuhi kewajiban sholat, baik karena sudah diajarkan atau karena mengetahui syariat Islam. Lalu yang terakhir yaitu suci dari haid dan nifas, khusus bagi perempuan. Nah, perempuan yang sedang haid atau nifas tidak wajib melaksanakan sholat hingga suci. Seperti itu. Nah, masuk ke materi kedua yaitu syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat adalah syarat yang harus dipenuhi agar sholat ini dianggap sah di sisi Allah. Nah, yang pertama ada memasuki waktu sholat. Jadi, ketika kita akan sholat, maka harus masuk waktu sholat. Ketika tidak memasuki waktu sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Nah, sholat hanya sah jika dilakukan pada waktu yang telah ditentukan sesuai jadwalnya
masing-masing. Seperti contohnya subuh dimulai dari pukul 4 sampai pukul 6. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua ada suci dari hadas. Nah, seseorang ini harus bersuci dari hadas besar dengan mandi wajib dan dari hadas kecil dengan berwudu atau tayamum jika tidak ada air. Seperti itu. Lalu yang ketiga harus suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Jadi artinya tidak boleh ada najis pada tubuh kita, pakaian, atau tempat yang kita gunakan untuk sholat. Seperti itu. Lalu yang keempat, kita harus menutup aurat. Nah, ada yang tahu gak laki-laki dari mulai mana auratnya? Ya, betul sekali. Jadi laki-laki menutup bagian tubuh antara pusar hingga lutut. Kalau bagi perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Seperti itu. Lalu yang kelima, harus menghadap ke kiblat. Tentu aja ya, dalam sholat kita harus menghadap ke kiblat. Kiblat itu apa sih? Ya, kiblat itu adalah menghadap ke arah Ka'bah yang berada di Mekah. Seperti itu. Lalu ada niat. Nah, niat dilakukan dalam hati sebelum memulai sholat sehingga tanda kesungguhan untuk sebagai tanda kesungguhan untuk beribadah. Seperti itu. Jadi penting sekali ya kita sebagai umat muslim mengetahui syarat sah dan sholat wajib dalam sholat ini. Pentingnya memahami syarat-syarat sholat, memahami syarat-syarat sholat membantu seorang muslim melaksanakan sholat dengan benar sesuai tuntunan syariat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menjadikan sholat sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Alhamdulillah ya, semua materi telah tersampaikan. Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama yaitu tuliskan 3 contoh situasi di mana seseorang tidak wajib melaksanakan sholat. Dan soal yang kedua, jelaskan langkah-langkah memastikan kesucian sebelum sholat. Ya, seperti itu ya. Dikumpulkan dalam kertas 1 lembar saja. Diberi nama ya di atasnya. Baik, semuanya sudah selesai. Alhamdulillah. Materi dari pertama sampai akhir telah Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan ucapan Ibu. Kita tutup saja ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.